Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalzulifa. Pada saat ini mencoba merekam hasil research disertasi saya dalam bentuk video yang kami harap ini menjadi bagian pembelajaran untuk diperkenalkan pada mahasiswa bahwa pendekatan pembelajaran ini adalah hasil research finding yang kami lakukan masuk di Universitas Negeri Jakarta dan juga Ohio State University pada tahun 2016. Nah, kami menyebutnya ban ajar disebut PBLL, Public Purpose Legal Learning. Jadi PBLL as an approach hasil disertasi dari ban ajar bahasa Inggris untuk khusus pendidikan wirausaha penerbitan, penelitian pengembangan di Politeknik dan Media Kreatif, pasca sarjana studi bahasa Universitas Jakarta 2014. Nah, di sini kami ingin menjelaskan konten presentasi kami. Yang pertama adalah background, research focus, research problem, and research impact. Dari segi literature review, kami nanti akan menjelaskan model review, model choices, and model design. Sementara dari segi research finding, kami akan menguraikan PBLL within language teaching approach, PBLL within Indonesian qualification framework, and PBLL within industrial need construction, dan PBLL within publishing and creative industry, and PBLL within the Asian Economic Community, and closing, conclusion, implication, and combinations. And at last, we'll show you about the model review and model design. Adapun latar belakang dari penelitian awalnya adalah adanya kebijakan internal di Politeknik Negeri Media Kreatif, di mana Polimedia sepakat dalam metode pembelajaran berbasis production and entrepreneurship. Production and entrepreneurship based kompetensi ini adalah dimaksudkan mahasiswa tidak hanya bisa membuat, tapi juga bisa menjual hasil karya-karyanya. Yang kedua, adanya peraturan pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2013 tentang Indonesian Qualification Framework atau KKNI. Yang berikut adalah keputusan Menteri tentang pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif, yang mana Polimedia fokus on providing quality human resources for national creative industries. Jadi di Polimedia dilahirkan dalam kerangka fokus menyiapkan SDM industri kreatif nasional, dan yang keempat tentunya publishing as a language-based competencies as one of 15 creative sector, di mana dunia penerbitan adalah salah satu dari 15 sektor industri kreatif yang tentunya berbasis bahasa. Itu keputusan Menteri Perdagangan tahun 2007. Dan yang terakhir tentunya English as a worldwide accepted academic and business communication tool used in the era of AIS, AEA, and AFTA. Jadi, Asian Economic Community and perdagangan bebas, AFTA. Dan dari segi external policy, kita tahu bahwa tahun 2009 dikenal dengan the changing for basic economies, factor from agriculture, industry, information, and knowledge. Jadi perubahan faktor ekonomi dunia
berbasis faktor ekonomi dunia dari pertanian, industri, informasi, dan pengetahuan. Yang kedua adalah National Economic Development Policy based on creative economy, local content, and cultural wealthy. Kebijakan pengembangan ekonomi nasional berbasis ekonomi kreatif, kekayaan lokal maupun kekayaan budaya. Nah, kebetulan PBLL ini sudah mendapat sertifikat hak cipta yang dikeluarkan oleh Menkumham tahun 2016 dengan fokus riset pada saat itu adalah pada pengembangan bahan ajar vokasi untuk tujuan khusus pendidikan wirausaha penerbitan. Jadi material development of vocational English for publishing business purposes, dan subfokus dari riset adalah the existing conditions of teaching learning process at the publishing study program, dan yang berikut the formations of English material for publishing business purposes. First subfocus is the effectiveness of material for publishing business purposes. Adapun problem identification of this literature, at least there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lists of problem. The first is offers the quality input of accepted student. Yeah. Kualitas dari mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi tidak hanya berlaku di Politeknik Negeri Media Kreatif, tapi saya yakin juga berlaku di perguruan tinggi lain. Dan yang kedua, limited time allocated for teaching English. Waktu yang terbatas, alokasi waktu yang terbatas untuk pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, tentu saja students do not have enough time to actually learn to speak English in class because the lecturer is more concerned to teach grammar and syntax. Ada indikasi bahwa mahasiswa tidak cukup waktu untuk betul-betul belajar bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris dalam kelas, karena dosen lebih banyak mengajarkan grammar atau syntax. Yang keempat, tentu saja the absence of good and authentic learning materials. Belum adanya bahan ajar yang otentik dan baik pada saat itu. Dan berikut tentu saja the absence of the social uses of English outside the classroom. Minimnya tempat-tempat sosial, interaksi di luar kelas untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Kita tahu bahasa Inggris adalah it's a foreign language in Indonesia, not alike in Malaysia. In Malaysia is a second languages. Kita bahasa asing. Nah, yang berikut tentu the absence of national occupational competence in industry, in the publishing industry. Jadi belum adanya SKKNI industri penerbitan pada saat itu, pada tahun 2016 kami measure. And the last one is no students in industrial needs assessment. Dan learning target dari pembelajaran bahasa PBLL ini adalah yang satu, skillful in editing and writing manuscript, terampil menyunting dan menulis naskah. Yang kedua, skillful in planning and managing their publishing business, terampil merencanakan dan mengelola bisnis mereka. Nah, kita lihat di sini ada dua mazhab pembelajaran bahasa, pendekatan pembelajaran bahasa. Yang layer atas adalah mazhab behavior approach dan communicative approach yang dikedepankan oleh Pavlon pada tahun 1849 sampai 1906, Watson tahun 1878 sampai 1958, dan Skinner tahun 1990 sampai 1990. Sementara pada layar bawah lah task-based approach dan competency-based approach. Di dua masa makro ini kami coba melihatnya dari satu sisi,
di mana task-based approach dan competency-based approach ini dikembangkan oleh Dave and Jan Wiels tahun 2007, Bruton A 2005, dan Nunan D 2012. Nah, dari dua masaf ini, kami mencoba mengambil garis tengah. Jadi, ada di sini pre-writing, ada drafting, ada revising, editing, marketing, delivering. Sementara kalau task-based approach, konsep pembelajarannya, orang tuh diajarkan dari konsep reading. Jadi reading, writing, listening, speaking. Sementara behavioral approach, they start from listening, speaking, reading, and writing. They start from listening, reading, listening, speaking, reading, writing. Nah, untuk mempertemukan dua aliran ini, kami mencoba melihatnya dari sisi tengah, mengambil garis tengah, menjembatani kedua ini. Seorang yang belajar bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris itu bukan bahasa ibunya, maka setidaknya kita harus mengasah keterampilan mereka untuk bisa menjadi pengguna bahasa Inggris. Jadi, we start from pre-writing. We start from pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, and delivering. Nah, sehingga kita harapkan dia nanti menjadi orang-orang yang bisa menjadi self-publisher, menjadi penerbit mandiri. Sehingga dengan pembelajaran ini, kalau diterapkan ke vokasi lain, mahasiswa itu akan mendapatkan dua keterampilan serius. Mampu menyampaikan gagasannya tentang ilmu keprodiannya, di samping itu dia mendapat dasar tentang bagaimana menjadi penulis atau penyunting naskah. Nah, let's see the field of language study, ranah pembelajaran bahasa. Setidaknya ada dua ranah pembelajaran bahasa, jadi linguistic and literature. Ranah linguistik ada pure linguistik. Kalau kita belajar ilmu bahasa di anak sastra Inggris atau anak IKIP, calon guru bahasa Inggris, tentunya ini akan detail dipelajari. Bagaimana bunyi, fonologi, morfologi, leksikologi, semiotik, sintak, dan semantik. Sementara dari segi interdisciplinary atau makrolinguistik, kita belajar tentang sosiolinguistik, psikolinguistik, antropologi linguistik, politilinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, neolinguistik, geolinguistik, histori linguistik, komputasi linguistik, dan teori komunikasi. Nah, sementara applied linguistik, ada evaluasi bahasa, ada bahasa pendidikan, dan ada pemilihan bahasa. Nah, PBLL ini adalah merupakan produk hasil dari applied linguistik. Jadi, model belajar bahasa Inggris untuk tujuan khusus pendidikan wirausaha penerbitan ini merupakan bagian dari applied linguistik. Sementara kalau kita lihat dari ranah ilmu publishing atau industri penerbitan, ini adalah ranah produk. Artinya, kalau kita bicara di industri penerbitan, bisa jadi naskah yang ditulis itu berupa dongeng, cerita legenda, mistos, hikayat, fabel, atau biografi, riwayat, autobiografi, roman, novel, lirik, dan sebagainya. Bahkan juga kalau bentuknya puisi atau drama, bisa puisi pantun, urindam, mantra, syair, soneta, puisi bebas, dan kontemporer. Atau juga drama, opera, wayang, luduk, reok, sandiwara, komedi, dan kemai. Sementara dari segi waktu ada purba Hindu-Islam, zaman Abdul bin, Abdul Qadir Musil, dan kemudian itu ada Balai Pustaka, Penjara Baru, Angkatan kelima, ke-6 sampai kontemporer. Itulah ranah pendidikan bahasa, ranah studi bahasa. Nah, kita lihat linguistic trend from the publisher's points of view. Jadi bagaimana tren pembelajaran bahasa dilihat dari sudut pandang seorang penerbit.
Setidaknya di sini ada 11 yang mempengaruhi. Yang pertama, author's influence, pengaruh penulis. Kedua, editor's influence, pengaruh editor. Yang ketiga, reader's influence, reader's influence. Book reviewers influence, research influence, government policy directive, educator-led innovation, response to technology, learner-based creation, crossover educational trend, and crossover from other discipline. Ini semua merupakan faktor-faktor yang menjadi pengaruh eksternal terhadap tren pembelajaran bahasa. Dan dia menjadi input. Sehingga kalau masuk ke dunia pendidikan, ini menjadi learners, mahasiswa sebagai learners, di mana ada interlanguages, ya, banyak bahasa di sini, antar bahasa yang pelajari, dan harus menjadi output pembelajaran sekaligus menjadi outcome. Nah, kita menginginkan apa mahasiswa dalam pembelajaran bahasa? Tentunya akan berbeda dari setiap pembelajaran bahasa kalau kita terapkan pada prodi-prodi lain. Nah, saya ingin menggambarkan dulu kompetensi yang ada di industri penerbitan. Jadi, kalau kita lihat di Inggris ada 9 kompetensi, unit kompetensi untuk book publisher. Pertama, commissioning and acquisition, write, contract, design, visual, editorial management, design structure, editing, production, and marketing, and direct sales. Ada 9 unit kompetensi yang ada di standar kompetensi industri penerbitan di Indonesia. Begitu juga di Amerika, setidaknya ada 12 kompetensi, unit kompetensi di industri penerbitan Amerika. Define the vision and business strategy, develop books and publishing package, edit book, promote book, distribute book, manage information, manage right and contract, manage human resources, manage financial resources, manage physical resources, demonstrate communication and interpersonal skill, demonstrate personal skill. Sementara untuk majalah di Amerika ada 13 unit kompetensinya di penerbitan. Yang pertama, provide content and design for print and design digital. Berikut nomor 2 adalah produce magazine issues and digital content. Nomor 3, manage distribution, service to advertiser, manage business development, generate alternate revenues, promote the brand, manage human resources function, manage finance, manage business operation, comply with laws and regulation, demonstrate personal skill, and demonstrate interpersonal and communication skill. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2017 Indonesia sudah mempunyai SKKNI industri penerbitan yang kebetulan kami sebagai penyusunnya bersama teman-teman. Ada 9 unit kompetensinya. Yang pertama, menerapkan strategi perolehan naskah, menyeleksi naskah, membuat perencanaan penerbitan buku, menyelia proses penyuntikan naskah, menyelia proses desain, menyiapkan proses pracetak dan penggandaan buku, membuat perencanaan financial penerbitan buku, dan membuat perencanaan promosi buku, serta terakhir membuat perencanaan penjualan buku. Nah, ini tahun 2017 yang kita rumuskan, dan sudah ada SK Kemenaker Trends tahun 2004. Nah, bagaimana model bahan ajar yang kami kembangkan ini? Tentunya kami mencoba mengadaptasi apa yang disampaikan oleh Kathleen Grave dalam bukunya Designing Language Courses halaman 3 tahun 2000, di mana kalau kita cermati Kathleen Grave, dia membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. 6 langkah merancang kursus pembelajaran bahasa. Nah, bagi kami, baik itu assessing needs, formulating goals and objectives, developing materials, designing assessment plan, organizing course, and conceptualizing content, masih belum mengantar atau mampu mengantarkan siswa atau mahasiswa ataupun pembelajar menghasilkan produk aktual yang nyata.
Karena kita tahu dalam dunia publishing ada konsep corpus mysticum dan corpus mechanicum, yakni gagasan yang masih tersimpan di dalam pikiran, dituangkan di ranah aktual. Nah, untuk itu kami menambahkan aspek actualizing concept. Actualizing concept setelah conceptualizing content, sehingga betul-betul hasilnya berwujud nyata. Nah, bagaimana proses pengembangan ini, penambahan ini kita lihat di slide berikut. Nah, adaptive framework. Kita tahu tadi dari 7 langkah course design ada satu kami tambahkan mengenai actualizing concept. Tentunya kita ingin belajar bahasa, ingin mahasiswa atau siapapun yang belajar bahasa, seorang guru atau dosen mengharapkan apa yang dipelajari menjadi sebuah kebiasaan dalam konteks articulating belief atau dividing the content. Jadi ini sasaran akhir dari pembelajaran bahasa. Bagaimana yang kita ajarkan di kelas itu setidaknya menjadi stimuli bagi mahasiswa untuk learning after studying. Nah, bagaimana caranya mengantar mahasiswa sehingga bisa menganggap apa yang dipelajari di kelas menjadi faktor stimuli bagi mereka belajar lebih lanjut. Ini kami coba mengantarnya dalam konteks. Nah, kita lihat, inilah. Jadi kalau secara makro, bahasa itu kan 2 ya. Kalau dalam konteks konvensional ada visual language, ada verbal languages. Nah, setidaknya pembelajar itu harus dosen. Bagaimanapun pelajaran kita menganggap mahasiswa itu sudah punya basic skill. Apa itu basic skill? Di sini reading, writing, listening, speaking. Artinya mahasiswa itu sudah punya kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Nah, untuk itu kita gunakan 7 tahapan tadi, 7 tahapan proses pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan, tahapan pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing. Di mana pengetahuan naskah setidaknya mahasiswa itu diberikan dulu. Jadi tidak detail tentang pengetahuan dunia publishing, tapi setidaknya dia bisa melihat naskah. Apapun juga mahasiswa pasti sudah melihat, pasti melihat koran, pasti tahu majalah. Nah, kita harus menyampaikan apa itu pemahaman naskah. Name, apa saja kelengkapan naskah, apa itu buku, majalah, koran, dan sebagainya. Dan berikut sources, sumber naskah. Dan juga kinds and qualifications, jenis dan persyaratan naskah. Anatomi dan how. Nah, apabila ini sudah kita sampaikan kepada mereka, dan beritahukan kepada mereka, dari Silscat Analysis Inggris, setidaknya waktu dikumpulkan ada 500 pekerja pada industri kreatif, ada 13 technical skill yang dibutuhkan. Jadi, team working skill, oral communication skill, problem solving skill, customer handling skill, negotiating skill, management skill, general IT user skill, technical and practical skill, office administration skill, written communication skill, literacy skill, numeracy skill, IT professional skill, foreign language skill, grappling with grammar skill, speed reading and noting skill. Nah, ini semuanya keterampilan teknis yang sebetulnya saat pembelajaran bahasa tidak kita pilihkan apakah mereka itu hanya belajar reading saja, writing saja, speaking saja, atau conversation saja. Tapi secara terintegrasi akan lebih menarik kalau program ini kuliah lain dengan dosen yang pembelajaran dosen yang ngajar ke multimedia atau IT, sehingga prakteknya adalah dia gunakan pada content creator, pada aplikasi teknis IT. Nah, kita lagi di sini. Nah, para kalau dalam konten dunia publishing, bicara bahasa tidak hanya verbal and visual, tapi juga virtual seperti sekarang ya. Kita tahu IPA, Electronic Publishing. Ya. Nah, from corpus mysticum to mechanicum. Ini adalah
bagaimanapun juga di setiap manusia ada unsur religion, philosophy, language, communication, publishing, and corpus mysticum. Ini semuanya adalah faktor-faktor yang mengisi pikiran dan watak manusia dalam corpus mysticum untuk sampai mewujud menjadi corpus mechanicum. Sehingga berwujudlah menjadi apakah itu bahasa verbal, printed part, dalam bentuk media, atau visual atau digitized part, atau virtual, e-part. Jadi kalau anak-anak itu akhirnya kita suruh membuat YouTube, membuat blog, e-blog sebagainya, itu bagian dari proses mencakup 3 bahasa tadi. Jadi bahasa verbalnya dia dapat, bahasa visualnya dapat, bahasa virtualnya mereka dapat. Dengan kemampuan dasar yang tadinya ada tahu tentang naskah ya, name, accessories, sources, anatomy, how. Nah, terus inilah hasil Richard Ellis. Jadi bagaimana bentuk grafiknya, di mana yang the top priority dan skill teknis yang diinginkan pada seorang yang bekerja di industri itulah kemampuan bersamaan. Jadi kita harap mahasiswa tidak menjadi selfish, tidak self-worker, tapi mereka harus mampu bersama. Makanya dalam prakteknya di kelas itu kita buat grup-grup belajar ya, sehingga mereka tuh saling diskusi dan saling berbagi pengetahuan. Nah, inilah hasil temuan kami, language acquisition, jadi pemerolehan bahasa pada setiap tahapan kompetensi dalam dunia publishing, apakah itu start pre-writing, seberapa jauh pemerolehan bahasanya, apakah itu reading, writing, speaking, ini semua sudah ada gambarannya ya. Ini reading, ini writing, ini listening, ini speaking kan, speaking. Jadi reading, writing, listening, speaking. Kita lihat di sini kan di saat pre-writing kan lebih banyak aspek reading ya, reading lebih tinggi kan, reading dibandingkan aspek listening dan speaking. Juga pada saat drafting ini writing, ini speaking, ini listening, ini speaking, right. Nah, selanjutnya ini publishing, reading, revising, marketing, and delivering. Sampai lahirlah buku yang kami sebut namanya Public Cambridge Language Learning. Jadi aspek pemerolehan bahasanya kami coba pada mahasiswa yang kami mampu. Nah, kemudian kita lihat learning methods of the Public Cambridge Language Learning. Jadi peta pembelajaran PBLL. Jadi inilah peta pembelajarannya. Ya. Reading, writing, listening, speaking in publishing business competencies. Di sini ada, ini tergantung nanti apa kompetensi masing-masing vokasi kan. Nah, ini semuanya learning process, student assignment, class participation, midterm, final test, and assessment test. Juga begitu skill competencies, pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering. Dan outputnya apa? Raw material, doc copy, revised copy, clean copy, dummy, waste product, and online and offline. Ini mahasiswa itu memang dilatih sehingga mereka menghasilkan produk. Ending dari pembelajaran kita lah mereka membuat video. Secara pragmatis, apabila mereka membuat video, semua proses tadi pasti mereka lalui. Jadi itu pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering. Dan kita lihat ini peta pembelajarannya, mungkin ya tidak perlu detail ya, sama yang tadi. Terus ini adalah, nah di sini. Jadi kalau Anda berkunjung ke website kami zalzulifah.com, www.zalzulifah.com, itu ada 24 modul PowerPoint yang bisa Anda ambil secara free of charge.
Jadi bagaimana penerapan PBLL untuk masing-masing hotel, travel agencies, ground handling, ground support equipment, and aircraft structure and cabin technician, dan juga untuk industri kreatif, publishing, design, printing, packaging, multimedia, animation, broadcasting, mode, fotografi, advertising, radio, television, film, music, craft, and print. Nah, apa yang kami lakukan untuk mengantar mahasiswa sampai kepada tahapan output yang kita harapkan, di mana mereka tuh setidaknya apa yang kita sampaikan berbau akademis sesuai dengan tingkat akademik mereka, dan yang kedua tentu saja ada wawasan yang bertambah bagi mereka, dan juga apakah yang kita ajarkan itu berguna nggak di saat nanti mereka kerja. Nah, visi pembelajaran PBLL kami sebut Coaching Learner to be Self-Publisher. Jadi memandu pembelajar setidaknya menjadi penerbit mandiri, karena kita tahu sekarang kebijakan Perpustakaan Nasional pun sedang dalam merancang bagaimana aplikasi orang bisa menjadi penerbit ke depan. Nah, apa itu pre-writing? Disinilah think and plan the project. Mahasiswa kita bagi dalam bentuk kelompok, mereka harus mampu merumuskan proyek apa yang kita buat semester ini. Kemudian dari proyek itu mereka membuat drafting, get your idea down on paper atau down on personal picture. Kemudian terakhir berikut nomor 3, revising, share and reflect on your first draft, berbagi, nanti mereka presentasi di kelas untuk minta feedback teman-temannya, kita diskusi. Jadi tugas dosen lebih kepada mediator dan supervisor for the student who are learning. Kemudian tahapan editing, nah ini biasanya pada pre-test, pada midterm test, mereka tuh membawa naskah hasil yang sudah dipelajari bersama-sama di kelas, mereka saling berbagi untuk saling menyunting. Jadi efektif untuk 1,5 jam masa midterm test itu, mereka serius mencoba menerapkan praktek editing secara manual kan. Karena dicukupi dari apa yang sudah kita presentasi di kelas. Nah, aspek publishing, mereka melayout, mendesain, membuat ilustrasi teman-teman sehingga bagus tampilnya. Marketing, mereka coba menyampaikan, memasarkan karya mereka ke dunia luar, tentunya dengan membuat video dan juga karya print out. Nah, dengan asumsinya tentu ada skill needs of English, sudah ada kemampuan dasar reading, writing, listening, speaking. Learning strateginya tentu PBLL, sudah ada sistem, ada mahasiswa, ada dosen, dan ada fasilitas, dan metodenya PBL. Nah, terus mari kita lihat lagi. Nah, ini learning treatment. Jadi, treatment pembelajaran PBLL, setidaknya dari peta ini kita lihat, ada unsur pre-writing, ada learning activities-nya. Ini semualah titik-titik fokus kompetensi yang dilalui pada saat mereka tuh melalui proses pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing. Seperti pre-writing ada keterampilan writing, talent scouting, ada data collecting, block building kan, reading for writing, dan drafting ada slide drafting, proposal drafting, business letter drafting, revising, composition focus, language focus, and peer review and final draft. Sementara editing ada 3 setidaknya, mechanical editing, substantive editing, sama pictorial editing. Mechanical editing apa itu? Menyunting hal-hal teknis, kesalahan tata baca, kesalahan huruf, kata, dan sebagainya. Sementara substantive editing menyangkut konten, isi, pictorial menyangkut gambar dan ilustrasi, publishing, layouting, designing, illustrating, marketing juga publishing, marketing, group marketing, dan offering project to client. Nah, nanti delivery-nya bisa berbentuk blog, bisa video, dan bisa cetak. Nah, ini semuanya pada pertemuan pertama kita pre-test. Pre-test itu bisa aja mereka disuruh ngomong dalam bahasa Inggris tentang portofolio mereka atau profil mereka, nama, tempat tanggal lahir, ya, place and date of birth, ya, hobbies, families, and expectations after studying, whatever. Nah, ini pertemuan terus, nanti sampai nanti midterm test.
sampai akhirnya nanti assessment test. Assessment test itu gantinya adalah bentuk video tadi. Nah ini PBAT, Public Based, sebelumnya language teaching. Jadi kami sebut PBAT, Public Based Applied Teaching. Nah, di sini petanya language skill, technical skill, dan public speaking competencies. Ada reading, writing, listening, speaking. Ini yang tadi 17 keterampilan tadi, rewriting, drafting, revising, editing, dan naskah, sampailah self-publishing. Nah, lanjutnya, sampailah kita menyebut namanya PBLL waktu presentasi di depan profesor di Ohio State University, kami menyebut namanya PBLL, Public Pre-Based Language Learning. Nah, dengan yang tentunya struktur penyampaian seperti ini, jadi mahasiswa itu banyak kita gali dalam konteks membangun kalimat. Ya. Role play-nya apa? Nih, pre-writing, drafting, revising, editing, publishing. Ini role play proses pembelajaran. Jadi 7 tahapan tadi menjadi bentuk tahapan-tahapan role play dari pembelajaran bahasa. Nah, ini kira bentuk akhir dari strukturnya. Nah, apa itu model benefit dari PBLL? Tentunya kami mengatakan secara theoretical benefit, tentunya strengthening the existing theory. Kami tidak membantah teori orang, tidak mengaburkan teori lain, tapi justru menguatkan teori-teori yang ada. Kalau ada buku Richard, ada 16 teaching language approach, ini mungkin salah satunya kontribusi, dan kedua knowledge enhancement, pengayaan pengetahuan, dan ketiga educational concept contribution. Secara praktis benefitnya apa? Bagi pendidik, apakah dosen, guru, atau trainer, ya, bagi siswa atau mahasiswa, lembaga, dunia publishing sebagai industri kreatif, masyarakat, dan peneliti. Itu. Halo. Assalamualaikum Pak. Right, ya. Bisa Pandu ya? Pandu, melihat ya, saya? Pandu Pak. Ya, saya lagi mencoba merekam hasil riset disertasi saya S3 untuk mencoba filosofi pembelajaran dari bahasa Inggris, disebut PBLL atau Public Pre-Based Language Learning. Jadi Pandu bisa ikuti sebentar ya. Oke, Pandu ya? Iya Pak. Ya, ikuti sebentar ya. Iya Pak. Ini lagi saya rekam ya. Jadi kita kembali ke sini. Kita lihat PBLL within language teaching approach. Jadi setidaknya kalau kita mengacu kepada konsep pembelajaran yang diterapkan di Politeknik tempat kami mampu, kita mengklaim pembelajaran bahasa berbasis produksi dan berbasis wirausaha, mahasiswa harus bisa membuat produk dan bisa menjual. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa, kemampuan dasar bahasa tadi adalah basic skill-nya reading, writing, listening, speaking. Nah, dari peta ini, pada saat mahasiswa melakukan proses pre-writing, sebetulnya ada 4 produk, jenis produk kebahasaan yang mereka sedang buat atau lakukan. Yang pertama adalah descriptive reading. Jadi descriptive reading, comparative reading, critical reading, dan synthesis reading. Jadi kalau kita menyuruh mahasiswa melakukan proses pre-writing, sebetulnya ada 4 jenis produk yang sedang mereka kita dorong untuk melakukan praktek dalam kebahasaan. Dan kalau kita lihat dari segi writing, kalau tadi reading, sekarang writing, pada saat tahapan drafting mahasiswa itu, setidaknya ada 3 jenis produk kebahasaan yang mereka lahirkan, yakni documentation writing, reportorial writing, dan exploratory writing. Nah, bagaimana mereka itu dilatih menulis, sehingga hasil produk karya mereka itu berbentuk dokumentasi, laporan, dan pengembangan. Dan listening juga begitu adanya. Kita lihat listening pada saat revising and editing, ada intensive listening,
responsive listening, selective listening, dan extensive listening. Nah, itu juga speaking, productivity speaking, interactivity speaking, safety speaking, dan Assalamualaikum Bapak. Alright, Tiara. Waalaikumsalam. Selamat gabung Tiara ya. Terus didengar Iya, sebentar Pak. ya. Saya coba merekam dulu. Nanti untuk kalian kita lihat ulang nanti hasil rekaman ini. Nah, kami ingin menjelaskan konsep pembelajaran PBLL dalam konteks pembelajaran bahasa untuk dunia vokasi. Nah, Assalamualaikum Pak. baik, Budi, selamat gabung Budi ya. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siap gabung ya. Ya, Saya Pak. jelaskan. Oke, ya. Oke, Andian ya siap gabung Andian ya. Nah, sebentar ya Andian ya. Ini saya mencoba menjelaskan. Jadi ada setidaknya 20 keterampilan teknis kalau kalian menerapkan pembelajaran bahasa pendidikan itu ada 20. Di antaranya Anda terdorong untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama ya, bersama, makanya ya. Ada oral communication skill, problem solving skill, customer handling skill, negotiating skill, management skill, general IT user skill, technical skill, office administration skill, letter writing skill, literacy skill, numeracy skill, IT professional skill, foreign language skill, grammar skill, dan speed reading skill, noting skill, skipping, and scanning. Nah, ini kalau kita melihat dari approach pendekatan pembelajaran bahasa, jadi kalau kita lihat setidaknya buku Richard ada 16 pendekatan bahasa, mulai dari communicative approach, competency-based approach, content-based approach, structure approach, cooperative learning approach, lexical approach, multiple intelligent approach, natural approach, neuro-linguistic programming approach, task-based approach, world language approach, audio-linguistic approach, counseling learning approach, situational learning approach, the silent way approach, suggestion approach, total psychological response approach. Nah, PBLL adanya pada approach yang ke-17. Jadi kami menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran ini merupakan pengenapan atau melengkapi dari 16 teaching learning approach yang sudah ada sebelumnya. Nah, apa yang kita harapkan dari pembelajaran bahasa ini tentunya understanding language usage in publishing various products such as leaflet, brochure, banner, flyer, book, magazine, newspaper, newsletter, proposal. Jadi bagaimana portofolio pembelajaran ini mahasiswa berharap paham tentang penggunaan bahasa dalam dunia penerbitan untuk berbagai produk seperti produk leaflet, brosur, banner, flyer, buku, majalah, newspaper, business letter, and proposal. Nah, terus, jadi kalau kalian mau di dunia luar, dunia internasional, dunia publishing itu dunia seksi dan diminati oleh anak-anak muda. Tapi sayang di Indonesia itu kita baru ada tingkat D3 dunia publishing, belum ada, kita kalah dibanding Malaysia yang sudah ada S3 atau S2 publishing. Kita hanya Politeknik Negeri Media Kreatif yang masih ada D3. Kita baru pendidikannya sampai tingkat sertifikat 4 atau D3 ahli media. Copy editor muda, asisten editor kalau dikonversi ke dunia luar internasional dengan kemampuan bahasa Indonesia marginal, dan TOEFL-nya kalau kita konversi pada tingkat elementary. Nah, idealnya dunia publishing kalau dibuat klaster sampai level 1 sampai 9 memungkinkan diajarkan mulai dari tingkat SMK. Sehingga kalian bisa menjadi orang yang bisa mandiri dalam dunia bisnis ke depan, karena bagaimana publishing itu suatu profesi yang bisa ditekuni sambil di rumah sebenarnya, kan tidak perlu bekerja di jauh-jauh. Tentunya kemampuan yang harus kita kejar tentu mulai dari kemampuan korektor muda atau korektor, dari editor assistant, korektor media, asisten editor, korektor utama, copy editor muda, copy editor media, associate editor, managing editor. Alright, Aulia Budiman, selamat gabung ya.
sebentar saya selesaikan ya. Ya, Jadi, Pak. right ya. Nanti biar kalian paham nanti kenapa saya ingin menyampaikan konsep pembelajaran PBLL ini, sehingga bagaimana penerapannya dalam vokasi-vokasi lain, terutama untuk dunia periklanan ke depannya. Gitu kan? Nah, terus ini adalah struktur yang ada di dunia usaha, khususnya untuk industri penerbitan ya. Jadi kalau tadi kita menyepakati ada 9 level untuk karir di dunia publishing, mulai dari editor muda sampai editor utama, ada rancang grafis, juru setting, ilustrasi di bagian production-nya, bagian marketing, promosi, penjualan, ya salesman, dari bagian keuangannya, EDTP, akuntansi, bendahara anggaran, sementara HRD-nya ada human resources, teknisi, dan keamanan. Itu bagian. Nah, kita lagi. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, untuk pembelajaran bahasa pendekatan wirausaha penerbitan, kalau kita berbasis pada konteks pembelajaran mahasiswa mampu membuat karya dan mampu menjual, jadi tahapan-tahapan belajar mulai dari pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, itu kami sebut tahapan pembelajaran berbasis produksi, mencipta, menghasilkan karya. Sementara entrepreneurship base adalah marketing and delivery. Jadi kalau ada tadi 7 tahapan pembelajaran, proses pembelajaran bahasa PBLL, nah ini semua sudah mencakup production base and entrepreneurship base, mampu membuat dan menciptakan, menjual. Nah ini modul-modul yang sudah semuanya di website kami, kalian boleh lihat di www.zalzulfa.com, apakah modul untuk tourism, hotel and hospitality, travel agency, ya kami sudah taruh di sana. It is free of charge, you may take it freely. Dan juga tentang aircraft, ground handling, cabin maintenance, cabin structural technician, cabin crew, and ground support equipment. Ini modul-modul sudah kami taruh di sana, terutama basic course outline-nya atau RPS-nya. Sementara modul tentang creative industry ada publishing, design, printing, multimedia, advertising, packaging, broadcasting, vision, VLM, music, acoustic, architects, craft, mice, research and development, dan culinary. Nah ini semuanya ada bahan presentasi kami di website kami untuk kalian lihat, dan juga contoh-contoh karya video yang ada yang sudah kami upload di sana, hasil karya anak-anak lain, baik itu di Politeknik Negeri Media Kreatif, video pembelajaran untuk anak publishing, anak broadcasting, dan juga anak-anak fotografi. Sementara di Muhammadiyah ada untuk civil engineering dan electro engineering. Nah sekarang dengan proses pembelajaran online ini, momentum untuk kita membuat untuk bahan video proses pembelajaran untuk anak-anak advertising. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa menuntaskannya untuk proses ini, sehingga nanti video-video kalian bisa diupload di YouTube dan blog sendiri. Setidaknya video yang kalian buat itu menjadi stimuli you to learn after studying, ya. To learn after studying. Nah, video apa, Pak? Right. Nah ini saya ingin sampaikan bagaimana PBLL within Asian Community Development, Asian Community 2015 Free Trade Policy. Setidaknya kita tahu dunia sekarang sudah menuntut kebebasan, perdagangan bebas dari alur pertukaran makanan, ya. Free flow of food, free flow of services, bebas jasa, free flow of investment, bebas investasi, free flow of capital, bebas permodalan, free flow of skill labor. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak tenaga kasar yang datang dari luar negeri, tempat lain, ya itu kita harus menyiapkan diri juga untuk bisa
bersaing dengan mereka. Karena itu kebijakan tidak hanya kebijakan Indonesia, tapi semua negara menempuh kebijakan ini. Kemudian state commitment. Nah, kebetulan bagaimana komitmen negara? Ada priority to integration sector. Jadi prioritas pada sektor-sektor integrasi, food, agriculture, and forestry. Jadi makanan, pertanian, dan kehutanan. Intellectual property right, jadi hak cipta intelektual. Infrastructure development, dan e-commerce. Jadi e-commerce bagian dari yang harus kalian pahami dalam dunia milenial. Nah, kemudian knowledge base. Apa kehadiran PBLL yang kami buat ini setidaknya adalah PBLL mencoba mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang ada di setiap insan manusia, karena bagaimanapun juga Anda selaku mahasiswa sudah setidaknya sudah memiliki pemahaman dasar tentang thinking skill, leadership skill, bilingual proficiency, ethic and spirituality, dan national dignity. Nah, tentu ini semua adalah modal dasar dari apa yang kita hadapi saat ini, dunia berbasis pengetahuan. Nah, this is the list of models of book that I have already put it in my website that you can see it freely and then take it by you. Nah, ini bahan-bahan ajar kami yang ada di web. Ada English for printing, English for business, English for advertising, radio, film, music, and vision, broadcast, and etc. Nah, alright, ini terakhir saya ingin sampaikan kesimpulan dari bahan lecture kami ini. Setidaknya saya telah menyampaikan pada kalian PBLL as a learning approach. PBLL sebagai pendekatan pembelajaran, PBLL as a learning system, PBLL sebagai sistem pembelajaran, dan PBLL as a learning method, PBLL sebagai metode pembelajaran. Apa implikasinya? Nah, tentunya diminta Indonesia merumuskan SKKNI, Industri Penerbitan, dan menyusun bahan ajar pembelajaran bahasa pendekatan penerbitan, dan menjadikan ilmu penerbitan sebagai materi ajar inklusi pada setiap materi ajar pendidikan vokasi. Itu harapan dari riset ini, dan rekomendasinya tentunya mendorong pembelajaran berbasis kompetensi produksi wirausaha, the applications of reading, writing, listening, speaking within free writing, drafting, revising, editing, publishing, marketing, delivering, dan terakhir mendorong pembelajaran tuntas pendekatan wirausaha penerbitan. Ini kesimpulan dari riset kami tentang ini. Nah, kita kembali. Apa tugas dosen dalam hal ini? Kita lihat, Anda sebagai tadi siswa tentunya diampu oleh guru, orientasi menjadi siswa, sekarang Anda sudah ada di mahasiswa. Tugas mahasiswa tentu setidaknya ada nanti beberapa. Sementara tugas dosen setidaknya ada 3 minimal ya. Jadi dosen tugasnya facilitator, motivator, innovator. Dan output kalian menjadi learners, pembelajar ya. Apa tugas learners? Ada 2 setidaknya. Create a personal blog. Have a plastic folder. Ini sudah dibuat dulu ya. Blog sudah dibuat, plastic folder sudah punya. Nah, untuk pembelajaran conversation saat ini dalam bahasa Inggris, saya minta nanti kalian mencari find a short article about advertising. Mencari artikel pendek tentang advertising, hanya butuh 10 kalimat, and then build 5W and what H sentences, membangun 5W1 kalimat. Jadi mendata mana kalimat verbal dan mana kalimat nominal, mengubah kalimat apakah pasif menjadi aktif atau aktif menjadi pasif, mengidentifikasi kalimat dan pola-polanya, menerjemahkan kalimat yang Anda buat di artikel itu, dan berikan alasan kenapa penulis menggunakan tenses. Jadi kalau nanti di 10 kalimat itu ada 8
tenses past tense. Kenapa past tense? Ada alasannya kan? Nah, you give the reason. Jadi Anda bisa berikan alasan kenapa si writer menggunakan past tense karena mungkin dia menjelaskan tentang cerita masa lampau. Contoh, that's for example. Atau future karena menjelaskan masa depan. Ya. And the last, put every single activities into blog and personal folder. Nah, di sini nanti kalian, untuk saat ini cukup dulu presentasi saya untuk kita lihat bersama. Saya ingin kalian, halo. Iya Pak. Nah, ya. Iya Pak. Nah, saya sudah. Hai. Oke ya. Saya stop dulu ya. Nah, saya tadi sudah share di WA juga ya. Untuk saat ini nanti video tadi bisa kalian tonton ulang nanti yang sudah saya sampaikan di sejak awal. Saya ingin coba masing-masing orang coba memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, mulai dari names, names, place and date of birth, ya kan? Terus, Ya Pak. ya. Bisa ya, coba menjelaskan masing-masing names, date of birth, place of birth, graduate from dari lulusan mana, SMK mana atau SMK mana, address, alamatnya di mana, mobile phones, you say in English, about your families, father, mother, brother, and sister, ya. Hobbies, dan berikut, you tell about how do you know about University of Muhammadiyah Tangerang, and the next, reason to study advertising, ya alasan belajar ilmu periklanan di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, dan terakhir nomor 10 adalah your expectation after graduating from UNT. Jadi apa harapan Anda setelah nanti tamat di UNT, khususnya setelah mempelajari dunia periklanan. Nah, coba you start from Aulia ya. Oke, Aulia, coba. Oh, okay. Hello everyone. My name is Aulia Budiman. My date of birth is 23 November 2001. And place of birth in Tangerang. Terus I have graduated from SMK Negeri 3 Tangerang. Tri Vocational High School. I live in Dumpit, in Tangerang juga. My mobile phone is 0858 1497 8811. Right. I have 2 younger sisters. My hobby is drawing, singing, and photo shoot. Right. How do you know about Universitas Muhammadiyah Tangerang? I know this university from Virgo, my friend. The reasons why I am choose advertising because I want to know about advertising, and my expectation after graduate is I hope I will be a useful person in my future. Good. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you for your attention. Good luck. Right. Good job. Do you enjoy, right? All right. The next, Yuyet. 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 Right. Yuyet. Yuyet, please. Wait Pak, wait. Right. Yeah. Halo, assalamualaikum. Right. Waalaikumsalam. Perkenalkan. My name is Muhammad Wahyu Jamati Ali. Ya. Date of birth itu apa? Nggak tahu.
I from Malang. Ini yang full Malang. Graduate from SMK Putra Bangsa, Paga. Right. And place of birth apa sih? Nggak ngerti artinya, Pak. Right. Oh, di sini Bang Duk, lu translate. Wait Pak. Right, yeah. Tempat lahir itu apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris. Place of birth Malang. Terus tanggal. Ya udah tanggal 13 30 April 30 April 2001. Right. 2001. And then my address Malang, Jawa Timur. Right. And then apa tuh? Nomor HP. Your phone number? Waduh. Not hafal, Pak. Yeah. Nggak hafal, Pak. Why do you memorizing your phone number? Apa tuh? Right. Because I not menghafalkan. You may see it in your phone number. You can see. Where did you prefer first? Spell your phone number, you yet? And about your families. My family itu apa, Bang? Oh, my father, my name is Father. Yeah. Sukirno. What are you talking And about? my mother. Terus apa? Marima. Ibu itu apa? Ya, ibu. Mother. My mother, Misty. Right. Are they working? My father working. Working, right. Swasta, Pak. Right. Enough, Pak, enough. Right. What about your reason study advertising? Apa tuh? Alasan kamu masuk advertising. Oh, because I want working in my TV. In TV, Pak. Alright. Jadi artis. What is your expectations after graduate from UNT? Itu apa? Apa yang mau setelah kamu lulus dari situ mau apa setelah Oh, I want go to Taiwan, Pak. Alright. Did you want to go to Taiwan? Kuliah itu apa bahasa Inggrisnya? Okay, great. The next. Okay, thank you. Yun. Tiara. Next, Tiara. Right, Tiara. You're welcome, Pak. Right, thank you. Yeah. Good luck. Ya, Tiara. Ya sebelahnya aku, Cok. Tiara. Right, yeah, Tiara. Tunggu, Pak. Wait. Ya. Bentar, Pak. Tadi yang dikirimin Bapak mana ya? Bentar, Pak. Right. Pandu kirimin, kek. Bisa lagi nyari, bentar, Pak. Di grup. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hello everyone. My Right. name is Hi. Tiara Anggraini. Date of birth. Itu lahir saya, Pak. Right, yeah. Tanggal apa gimana? Iya, tanggalnya Tiara. Bentar, Pak. Bingung. Tangerang 9 April 2001, Pak. In English. Say it in English. Place of Tangerang. Terus graduate from apa itu artinya, Pak? Coba Kamu lulusan translate SMP bentar, Pak. mana? Suaranya kok jadi pelan ya ini? Right. Yeah. Bentar, Pak, ini suara Bapak kok nggak ada tahu. Di sini hilang. Oh. Ih, kok suaranya nggak ada ya? Ngomong aja, Ra. Suara kamu ada Ini nggak kok. ada kan ini? Ada suaranya. Suara Halo? kamu ada kok, Ra. Ya. 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 Lanjut. Keep going on. Keep it going, Ra. No? Do you have difficulties? Ra, are you there? Okay. Lanjut, Hanum. Halo. Halo, Pak. Ya, coba Hanum. Aduh. Ya. My name is Hanum Sabila Salma. My birthday is October 6, 1999. My place of birth is in Pekanbaru. Right. I have graduated from SMAN 3 Tanjung Pinang. My address is on Pantai Indah Street, Tanjung Pinang. My mobile phone is 0852 71623979. I Right. have one father, one mother, 2 younger brother, and 2 younger sister. Masa kamu punya ibu 2? My hobbies watching movie. Watching movie. Yes. Terus apa lagi itu? Only watching movie. Sama mainin cowok. Weh, no, never. Terus apa lagi sih? Actually, I know UMT from BJI. From? BJI. All right. Oh. What is it? BJI is Bakti Jaya Indonesia. Oh, all right. Mr. Bambang ya. Yes. Mr. Bambang. All right. Good. Mr. Bambang, right? Yeah. And then? I have no idea why. Lanjut, Nun. Why do you choose advertising study program at UMT? To be honest, I don't know. Don't know? Because at the first, she got a wish. She went to Taiwan. All right.
Don't you afraid to go to Taiwan because you are a lady? Excuse me? Do you really want to go to Taiwan? Not really, Of course. All right. but I try. You We must all have a good. want to go to Taiwan, right? You must have a good grade first. Yeah. Wait. And we have to have much money No. go there. As Yes. long as you have a good grade. Yeah. As long as you have a good grade, Are you sure? you can get a For a fellowship. scholarship. Yeah. Banyak jalan menuju Roma. Right. Oh, Any yeah. more? That's all Oh, your you know. expectation? My expectation. Apa Nun? Yeah, just don't be afraid of making mistake. Just tell what you have in your mind, right? Right. How many of you are attending the class? I don't know. Pandu, berapa lama, Pandu? Oh, 1 hour. 1 hours. Yes. 1 jam kan biasanya? Right. Okay. Hey, Vinis. You start to Budi. Where are you, Budi? No, there's no voice. Budi nggak ada suaranya katanya. Halo, Pak. Right, yeah, Budi, yeah. Oke, perkenalkan nama saya. My name is Budi Mulyadi. Date of birth berapa? 11 berapa ya? 11 bahasa Tanggal lahir lu berapa? 11 Januari. We have a selfie, right? We have a selfie first. Okay. Pak 1997. 1987. 1997. Date of birth. My from Sanak Lingga. Alright. Lingga. Bang Budi suaranya lemot. Apa lagi? Hobi sepak bola. Alright. My hobby play football. Playing football. Apa lagi? Nomor handphone. Ini suara apa sih? Siko bersih, Cok. Jangan deket TV, bro. Apa lagi? Itu lo lihat di situ. Address is from. Alamat lo. My address. My address Mesana Lingga. What is your expectations after graduating from UNT? Apa, Cok? Kenapa kamu nganu? Satu menit, Cok. Karena apa sih? Itu mute. Silent. Suaranya, Cok.
HP-nya jangan terdekat, dimutin. Ini siapa? HP lu enggak. Hurry up! Are you finish? Guys. Are you finish? Ya Pak, apa lagi Pak? Right. Nggak jelas Pak. Right. So, next, Ratu. Ratu. Ya, coba Ratu. Thank you Pak, thank you. Yeah. Make practice, right? Practice make perfect. Okay. Greeting and salutations. My name is Ratu Mutiaudina. I'm born on June 15, 2000 and raised in Tangerang. I'm graduated from Alaina High School, Alaina Senior High School. My address is 3 Binong Street, Tangerang. My mobile phone is 0895 3415 82999. I have 3 siblings, 3 older siblings. To be honest, my father is a worker for company, and my mother is a housewife. How do you know UMT? I know UMT from my brother, since my brother is graduated from UMT. Right. From what study program? My reason to study advertising is because my brother working for advertising, All right. and he actually forced me to learn about advertising so I can get into his company after graduate. Wow. And my expectation after graduate from the college, actually I haven't think about it. I haven't think about the future. So I'm still kind of blur and fake about that. Right. Thank you. Right. Okay. Ratu. Good luck. You're most Keep learning, right? And start thank you. learning to manage the business of your brother. Yeah. Please grow it. Thank you so much, sir. Okay, thank you. The next, Ardian. Wendy. Ya, Pak. Muka. Langsung aja nih, Pak. Gue SS Dri, ganteng Dri. My name is Andreas Febrianto. Terus tanggal lahir 19 Februari 21. Ya. Terus tempat lahirnya di Kebumen. Lulusan dari SMK 2 Kabupaten Tangerang. My address Pasar Kemis, Tangerang Pasar Kemis, Perum Wismamas, Blok E5 nomor 19. Oke. Terus ponsel 08527 terus 9710 apa lagi ya? 90 ya segitu udah Pak. How do you know UMT? How do you know who UMT? Tahu UMT? Pas itu ada kakak kelas gitu, ya anak UMT datang ke sekolahan saya, jelasin UMT itu gimana. Right. Don't you want to promote
your study program to junior? Hah? Don't you want to promote the advertising program to your junior in school? Apa tuh artinya? Mau mempromosikan prodinya ke para juniornya di sekolah? Iya, mau promosiin. In case someone registered to the school, you'll get money, right? Kalau dapat mahasiswa satu ada fee-nya. Oh, iya Pak. Ntar saya masukin. Okay, right. Iya Pak. All right. Let me call you first one by one to check the attendee list. Hanun, right? Hanun, Ratu, Tiara, Yuyet, Pandu, Andrian, Julianti, Firastari. Ini mana yang belum saya sebutkan? Iya, Pak. Ada lagi yang belum saya sebut namanya? Sudah, Pak. Ratu, Teguh, oke. Teguh, Hanun, Jadi, Pak. Aulia ya. Hadir. Aulia. Absent. Alright, Tiara, it's okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only 9%? Hanya 9? Ya, Siapa yang tidak masuk? Virgo. Alright, Virgo ya. Mbak Yu sudah kan, Pak? Hah? Mbak Yu, Pak. Mbak Yu juga berdua? Enggak, Pak, sendiri. Yang Yuyet itu loh, Pak. Oh iya. Iya. Itu nama asli. Makanya ganti nama, bro. Itu nama panggilan gua. Ntar nih, aku Kalau lagi- namanya sesuai absen ya. Namanya sesuai dengan lembar absen. Takut nanti salah gitu. Ya, Pak, saya udah, Pak. Oke ya. Jadi Hanun, Yang Ratu, mana Pak Dek tahu nama panggilannya? Cute. Tiara, Oh Yuyut, my Hadir, god. Pak. Teguh, Pandu, Andrian, Julianti, Firastari, Aulia. Virgo tanpa keterangan ya. Oke. Any questions? Any questions about this online? No, Pak, learning? enough. Right. No, Pak, not. Udah. Right. Nah, sekarang coba kalian masuk di Google Class. Nanti videonya saya taruh di sana. Dan juga ada ban ajar yang sudah saya input di sana, PowerPoint dan juga contoh-contoh yang link yang kami berikan di website kami. Itu nanti ada instruksi berikutnya di Google Class ya. Iya Pak. Yes, sir. Ya, thank you. Good luck. See you. Bye. Sir. See you, Pak. See you. See you. Welcome. You look like grammar. Ih, lucu banget sih lu.